Assalamualaikum. Hai Sobat Tani semuanya. Jumpa lagi dengan saya Fitri Aini Asmi, penyuluh pertanian lapang BPP Megalo. Kali ini saya dengan petani desa Megalo akan mengadakan praktek pembuatan biosaka. Biosaka merupakan larutan ekstrak tumbuhan yang berperan sebagai elisitor yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Biosaka ini ditemukan oleh Bapak Muhammad Ansar dari Blitar. Biosaka berasal dari dua suku kata, yaitu bio yang artinya hidup dan saka singkatan dari selamatkan alam kembali ke alam. Sehingga secara harfiah, biosaka berarti bahan aktif yang berasal dari makhluk hidup, dalam hal ini tanaman, yang berguna menyelamatkan alam dengan cara kembali ke alam. Mengapa harus biosaka? 1. Mudah aplikasinya. 2. Dibuat dalam waktu yang relatif cepat. 3. Gratis. Bahan biosaka bisa ditemukan di alam dengan memenuhi syarat bahan. 4. Tidak membutuhkan teknologi atau alat khusus, cukup dengan menggunakan tangan. 5. Bisa disimpan dalam waktu yang lama. 6. Mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 50-70% dari kebiasaan petani. Sedangkan penggunaan biosaka dalam usaha tani adalah sebagai salah satu upaya perlindungan tanaman berbasis ekologi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan alatnya terlebih dahulu, antara lain 1. Wadah plastik, 2. Corong, 3. Saringan, 4. Gayung, 5. Botol atau jerigen. Dalam proses pembuatan biosaka terdapat 3 tahapan penting yang harus diperhatikan, antara lain: yang pertama, pemilihan bahan yang tepat, yaitu memanfaatkan berbagai macam rerumputan dan dedaunan di sekitar areal pertanaman yang kondisinya sehat. Dalam artian, tidak terlihat lubang atau bercak akibat gejala serangan hama atau penyakit, dan tanaman yang tidak kekurangan atau kelebihan nutrisi. Ini contoh yang lengkap, ada bekas hama, ada penyakit, ada malnutrisi. Ini yang nggak bisa diambil. Cari daun yang paling bagus. Dia tumbuhnya ekstrim, tapi dia nggak sempurna. Oh, Gitu. oke. Kalau dia daunnya semuanya sempurna, ambil. Daun ini harusnya mulus. Kenapa kok dia betong-betong ini? Ini nggak kita pakai. Harus presisi antara kanan kiri. Kalau yang ini dia kemungkinan malnutrisi. Pertumbuhan buatan sakit lancar. Oke. Terus niki nggak bang? Niki itu tengah. Itu tengah. Itu mulus. Kalau bekas-bekas penyakit ya. Nah ini sih nggak iso. Tapi kalau dia itu rusak karena kontak fisik, kencaan, atau kepelintir sepeda, tidak ada masalah. Oke. Nah ketika dia ini jangan percak-percak itu sing bahaya. Itu sing nggak bisa dicoba. Penanda paling enak itu nanggone iki. Kates, terus kaspe. Ketika jam 11 jam 12 awan, iki posisi gedungnya pepeh. Nek sampean ngonang ono sing jengongok, wis sampean parani, sampean delok. Aman. Yang kedua, proses pembuatannya. Campurkan segenggam rumput atau daun-daunan minimal 5 jenis dengan air bersih sebanyak 5 liter ke dalam wadah. Selanjutnya, lakukan peremasan dengan tangan secara perlahan, dengan catatan bahan tidak boleh sampai hancur. Dalam proses peremasan ini, tangan kiri memegang pangkal bahan, diikuti sesekali tangan kanan
bergerak memutar, mengaduk ke arah kiri, berlawanan dengan jarum jam, supaya larutan cepat homogen. Proses peremasan selesai jika ramuan sudah homogen, yaitu menyatu antara air dengan saripati rumput atau daun, yang ditandai dengan terbentuknya pola cincin di bibir permukaan wadah. Selanjutnya, ramuan Biossaka disaring dengan menggunakan alat saringan dan dimasukkan ke dalam botol atau jerigen menggunakan corong. Ramuan Biossaka dalam botol tadi bisa disebut tetap homogen jika 1. Tidak mengendap, 2. Tidak menimbulkan gas, 3. Tidak ada butiran, 4. Larutan pekat dan mengkilap, dan jika diterawang tidak bening. Untuk larutan Biossaka yang homogen sempurna bisa disimpan hingga jangka waktu 5 tahun. Tahap ketiga yaitu aplikasi penyemprotan Biossaka. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Alat semprot harus bersih dari kandungan sisa pestisida, fungisida, dan herbisida. 2. Penyemprotan cukup dari atas pematang dengan stik atau gagang semprot, dapat diperpanjang hingga 2-3 meter. 3. Penyemprotan dilakukan dengan posisi nozzle menghadap ke atas dengan dikabutkan dan di atas pertanaman, minimal jarak 1 meter di atas tanaman. 4. Waktu penyemprotan bisa pagi, siang, atau sore, tetapi lebih baik pada sore hari saat ada angin, sehingga mudah menyemprot ngabut. Saat menyemprot, arahnya mengikuti arah mata angin. 5. Untuk dosis penyemprotan berbagai komoditas bisa dilihat di tabel berikut. Dengan menerapkan Biossaka secara berkesinambungan, diharapkan dapat menghemat biaya produksi, mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan meningkatkan kualitas produk pertanian.